วกมันเราก็ต้องเลือกอย่างที่มันทำกับเรา Orner, seorang warga sipil, dituduh bersekongkol dengan penjahat. Dia diinterogasi oleh penelpon yang mengaku sebagai polisi, lalu diintimidasi dan dicecar berbagai pertanyaan. Bahkan mereka menuduh Orner, atau kita panggil saja dengan Orn, bersekongkol dengan penjahat yang merugikan negara. Mereka juga meminta rekening suaminya untuk dicek dan diselidiki atas tindak kejahatannya. Karena tidak mau, Orn akhirnya menuruti perintah si penelpon. Ia disuruh mentransfer uang melalui link yang dikirim. Akibat terus didesak hingga ia kena mental, tanpa pikir panjang Orn pun mentransfer uangnya. Tidak butuh waktu lama, masuk notif spam di ponselnya. Melihat hal tersebut, ia menyadari bahwa ia ditipu dengan metode telepon. Bahkan metode itu sudah lama tersebar dan sudah banyak juga yang jadi korban. Akibat kejadian itu, Orn dan Benz, suaminya, datang melapor ke kantor polisi. Benz menceritakan kronologi apa yang menimpa istrinya. Di sana bukannya memberi jalan keluar, polisi justru mencemooh keduanya. Katanya, untung kamu cuma kehilangan 500.000 baht. Kemarin ada yang 2 juta, katanya. Sungguh jawaban yang tidak layak keluar dari mulut seorang pelayan publik. Mendengar hal itu, Benz sontak sakit hati karena merasa dipermalukan. Benz marah kepada polisi tersebut hingga suasana pun menjadi canggung. Polisi itu akhirnya tidak memproses keluhan suami istri tersebut dan hanya meminta mereka untuk tidak berharap uangnya dapat kembali. Keduanya kemudian pulang dengan rasa kecewa. Kemudian Orn meminta Benz untuk tidak memberitahu siapapun tentang kejadian ini. Orn menjalani harinya dengan perasaan trauma dan tertekan sampai terbawa mimpi. Melihat hal itu, Benz meminta istrinya untuk melupakan semuanya karena sudah lewat 1 bulan juga kejadian ini berlalu. Akhirnya Orn datang ke tempat semacam terapi psikolog gitu guys. Di sana ternyata banyak korban yang mengalami hal serupa, dan itu berasal dari berbagai usia, gender, dan kalangan. Psikolog mempersilahkan giliran berikutnya untuk bercerita tanpa menunjuk orangnya. Orn melihat sekitar, namun sepertinya tidak ada yang sedang bersedia bercerita. Akhirnya seorang perempuan angkat bicara. Ia bernama Faye. Faye merupakan terapi fisik yang bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah. Ia kehilangan 970.000 baht, uang yang ia tabung seumur hidupnya bekerja. Ia berkeinginan untuk membeli rumah impiannya dan memperbaiki rumah ibunya di kampung. Namun harapan itu hancur lebur saat merespon telepon dari para penipu. Saat itu ia diancam dan namanya dicatut telah bekerja sama dengan penjahat. Sehingga kalau dia tidak mentransfer uangnya, izin kerjanya akan dicabut. Karena merasa takut, Faye pun mengikuti arahan dari si scammer. Dengan mudahnya bak sedang dihipnotis. Akibatnya, untuk membayar uang muka rumah impiannya saja Faye tidak sanggup. Uangnya benar-benar terkuras habis dan ia juga berasal dari kalangan yang susah. Sejak terapi itu, Faye dan Orn terlihat akrab dan saling bertemu untuk mengobrol. Kemudian Orn datang ke sekolah Bell, anak perempuan Orn dan Benz. Saat sedang memperhatikan anaknya, kemudian masuk pesan dari Faye. Faye mengirim sebuah video di mana seorang korban penipuan mencoba speak up di sosial media. Mereka berdua pun mencari alamat si gadis dan menemukan bahwa dia tinggal bersama nenek penjual bubur. Wow, nama gadis belia tersebut. Ia menceritakan bagaimana neneknya kehilangan 1 juta baht hasil dari berjualan bubur di kanal sungai yang terletak di lingkungan biasa. Bahkan Wow tak segan-segan mengumpat di depan Orn dan Faye. Agaknya si Wow ini agak nakal gitu guys, dan sudah terbiasa dengan kata-kata yang kasar. Neneknya mendengar omelan Wow, namun ia tidak mendengar jelas ucapan Wow. Sehingga Wow saat itu berdusta bahwa ia hanya mengatakan pujian terhadap neneknya. Dan dengan mudahnya si nenek percaya. Karena memang tidak terdengar jelas, atau memang faktor pendengaran si nenek yang sudah mulai berkurang dikarenakan usia. Di saat bersamaan ia melihat ponsel si nenek. Wow memperlihatkan pada Orn bahwa si penipu terus berkomunikasi dengan neneknya. Orn kemudian membaca percakapan mereka.
Ternyata si penipu belum lama ini mengirim pesan. Faye mencoba mendekat ke meja On dan Wow. Ia membalas chat tersebut dan ternyata direspon dengan cepat. Melihat hal tersebut, mereka bertiga punya ide yang sama untuk melacak keberadaan si penipu dengan mencoba terus berkomunikasi. Wow kemudian membawa On dan Faye ke sebuah tempat gym. Di sana dia memperkenalkan seorang teman laki-lakinya bernama Och. Och merupakan seorang hacker dan editor. Tanpa basa-basi, Wow mengutarakan maksud dan tujuannya datang bersama dua perempuan dewasa tersebut. Dengan bermodalkan nomor si penipu, Och berhasil melacak keberadaannya. Awalnya Och berpendapat dan bersikeras bahwa biasanya sindikat tersebut sepertinya mempunyai markas di luar negeri. Namun saat berhasil menemukan titik lokasinya, betapa terkejutnya mereka bahwa titiknya berada di Bangkok juga guys. Jadi dekatlah guys dengan tempat mereka. ยานมันจบที่เสาร์นี้แสดงว่าแม่งอยู่แถวนี้ 2 bulan sebelumnya di kota Poipet, sindikat scammer itu berkumpul dan mencari para korban baru. Dengan skrip yang telah ditentukan, tiap scammer tinggal melakukan sesuai prosedur. Yui, salah seorang scammer senior, mengajari seorang pendatang baru. Saat itu korbannya adalah nenek-nenek. โอ้ยไม่เคยทำอะไรเลยพวกไม่รู้ Proses transaksi alias penipuan oleh tim Yui berjalan lancar dikarenakan si nenek tidak paham apa-apa dan hanya manut akan perintah mereka. Setelah mengatakan apa kesalahan si nenek, kemudian panggilan dialihkan kepada Aot, polisi gadungan. Aot bertugas menekan korban dan menginstruksikan si korban untuk mengklik tautan yang telah dikirim. Bak kerbau yang telah diikat hidungnya, ya pasti manut aja yang diperintahkan. Saat itu Yui tidak sengaja melihat wajah si nenek dan seperti teringat akan seorang di masa lalunya. Lalu nenek itu berhasil ditipu 1 juta baht. Tentu saja Aot, kepala polisi gadungan, merasa senang bukan kepalang karena berhasil menambah deretan korban. Semua orang bersorak-sorai, namun Yui hanya tersenyum tipis dan seperti tidak senang akan kemenangan mereka. Akhirnya Yui ingat bahwa korban adalah nenek-nenek yang pernah menyelamatkan dia dan anaknya di masa lalu. Saat itu ia tertangkap mencuri di sebuah toko dan bersembunyi di bawah meja di belakang si nenek yang sedang berjualan bubur. Si pemilik toko yang kemalingan bertanya kepada nenek apakah ia melihat seorang perempuan yang sedang menggendong bayi karena mereka itu pencuri katanya. Dengan tegas si nenek menjawab bahwa ia tidak melihat mereka lewat. Bahkan si nenek berulang kali mengusir dengan kasar si pemilik toko tersebut. Mungkin nenek merasa iba melihat nasib Yui dan bayinya. Yui yang menyaksikan hal tersebut merasa sedih dan tidak berdaya karena meskipun ia telah melakukan kesalahan namun dibela oleh si nenek. Nenek yang baik hati kemudian memberikan beberapa bungkus bubur dan mengatakan, กินวันนี้นะจะให้ลูกเลือกกินด้วยนะ Nenek juga tidak berpikir panjang untuk memberikan uang hasil jualannya hari itu kepada Yui dan bayinya. Padahal kalau diperhatikan, kehidupan nenek ini juga tidak lebih baik guys. Namun ia tidak khawatir dengan apa yang telah ia lakukan. Yui mengambil pemberian nenek dan menangis histeris. Oke, lanjut ke cerita masa sekarang. Bermodalkan lokasi tersebut, mereka berempat datang untuk melapor ke kantor polisi. Kalau dihitung ini kali kedua orang melapor, namun kali ini bersama para korban. Tujuannya agar polisi dapat menemukan lokasi penipu dan menghentikan sindikat itu agar tidak ada lagi korban berjatuhan. Sesampainya di sana, sesuai dugaan penonton, ya sama saja guys, polisi Thailand dengan polisi di Konoha. Mereka nggak mau bergerak untuk kasus-kasus receh seperti itu. Dan biasanya juga sudah ada kong kali kong antara si penipu dan polisi. Tapi nggak semuanya juga guys, ada juga polisi yang baik. Tapi ya gitulah guys. Akhirnya polisi tidak memproses laporan On dan polisi menyadari bahwa mereka berempat telah melakukan tindakan terlarang karena telah meretas. Bukannya ditolong, malah mereka yang kena semprot guys. โจรไม่จับไล่งับแต่ประชาชน Setelah terlibat cekcok, akhirnya mereka bertiga membentuk tim dan mengandalkan Ot sebagai ahli IT mereka. Mereka kemudian mencoba menjebak Yui dengan mengiming-imingi bahwa si nenek mempunyai emas seberat 283 gram dan membuat janji untuk bertemu di rumah sakit tempat Faye bekerja. Bersama box perhiasan tersebut telah diletakkan alat pelacak agar mereka mudah untuk menemukan markas mereka. Yui kemudian muncul bersama salah seorang penjaga. Situasi rumah sakit saat itu sangat ramai pengunjung, sehingga masing-masing kubu harus waspada dan bermata tajam.
Kemudian lewatlah petugas medis membawa beberapa pasien menggunakan brangkar. Dan perhatian tim Orn maupun si penjaga yang datang bersama Yui saat itu buyar. Orn kehilangan posisi Yui yang duduk tepat di sebelah nenek. Hingga mereka menjalankan plan B untuk mencari Yui dan penjaga tersebut. Faye, Wow, dan Oats mengikuti sindikat itu. Dan Orn bertugas menghampiri nenek. Saat dicek ternyata emas dan alat pelacak itu tidak hilang. Namun di atasnya ditemukan seikat uang. Yui berjalan menghindari nenek dan melepas jaketnya. Penjaga yang berada di belakang Yui bertanya kenapa dia lari dari tempat duduk tersebut. Yui pun menjawab bahwa korban tidak datang di titik janji temu. Di saat yang sama Yui bertabrakan dengan Wow dan bahu penjaga itu ditekan oleh Faye sehingga ia mengerang kesakitan. Kemudian giliran Wow dan Oats yang bergerak. Wow yang menabrak Yui berpura-pura menolong untuk mengemasi barang Yui yang berserakan. Dan dengan sigap Wow mencari ponsel Yui dan mengopernya kepada Oats. Tak berlama-lama Oats berhasil memasukkan alat pelacak ke ponsel tersebut. Akhirnya ketegangan itu berakhir juga. Orn dan timnya berhasil menemukan markas si scammer. Bergegas mereka mengikuti Yui dan lelaki penjaga tadi. Sepertinya banyak ruangan di gedung itu yang kosong, karena gedung itu terlihat sepi sekali. Wajar saja sindikat scammer itu menjadikan gedung tersebut sebagai tempat persembunyiannya. Dan lebih liciknya mereka menyewa ruangan karaoke yang sama sekali tidak berkaitan dengan kerjaan mereka. Ya tapi namanya juga scammer guys. Pasti mereka akan mencoba berbagai cara untuk mengelabui penyewa gedung yang lainnya agar tidak curiga dengan bisnis haram tersebut. Karena sudah terlanjur basah dan ikut terlibat terlalu jauh, Orn berniat untuk menyewa salah satu aset di gedung itu agar mereka lebih leluasa memantau pergerakan sindikat scammer. Meskipun terlihat sedikit cekcok dan ketidakcocokan antara Orn, Faye, dan Wow, namun akhirnya mereka sepakat juga untuk menyewa sebuah ruangan yang berada satu lorong dengan sindikat itu. โดยเฉพาะเส้นทางการเงิน Hari demi hari dilalui, namun belum ada petunjuk akan jalan masalah dari para korban scammer ini. Namun si scammer terus melebarkan sayapnya dan berhasil lagi mendapatkan 3 juta baht dari korban. Wow yang mendengar hal tersebut merasa emosional, bahkan ingin menghajar mereka. Untung Faye saat ini berhasil mencegat Wow dan menariknya bersama Oats agar tidak terlepas. Oke guys, kalian ingat bahwa Orn dan timnya berhasil meletakkan alat pelacak di HP Yui. Sejak saat itu mereka hanya memantau pergerakan para sindikat dari sana. Ternyata masih ada kok polisi yang sadar akan tugasnya dan bekerja sesuai job desk-nya. Mark salah satunya. Ia seorang kapten polisi cyber ya sepertinya. Ia datang ke gudang dokumen untuk mencari sebuah dokumen sindikat. Lalu ia memerhatikan keluar jendela. Saat itu terparkir mobil mewah dan 2 orang yang sedang berdiri seolah-olah bak bawahan sedang melapor perkembangan tugas mereka. Mark kemudian menelpon seorang yang meminta kamera pengawas sebuah sel tahanan untuk dikirim kepadanya. Tapi ada apa nih guys? Kok malah minta kamera pengawas di sel? Kita lihat aja nanti guys. Lagi-lagi Out dan sindikatnya tidak hentinya setiap hari untuk mendapatkan korban lagi. Kali ini kayaknya hari apes mereka. Jadi gini guys, setelah berhasil menyambungkan telepon ke seorang calon korban, giliran Out untuk unjuk skill. Saat itu si penelpon diminta untuk mengaktifkan kamera. Namun agak lama, hingga Out sebenarnya sudah merasa kesal dan curiga. Out bahkan mengatakan bahwa sambungan teleponnya akan direkam untuk dijadikan bukti atas tindak kejahatan si korban. Namun saat kamera on, justru wajah Out yang direkam oleh si calon korban dan mengatakan, sontak wajah Out pucat dan gelabakan gitu guys saat mematikan laptopnya. Out dengan emosionalnya keluar dan memarahi semua timnya. Saat sedang marah-marah, Yui dengan santai memainkan ponselnya dan tidak memperhatikan Out. Yui pun akhirnya juga tidak luput dari semprotan Out. Kemudian Yui memperlihatkan di ponselnya bahwa wajah Out tersebar di dunia maya dengan mudah diakses oleh siapa saja. Out naik pitam dan menyita semua ponsel. Meskipun Yui memohon-mohon untuk tidak menyita ponsel mereka dengan alasan ia akan mengubingi putrinya, Out tidak menggubris hal tersebut. Out pun pergi meninggalkan ruangan itu. Malam itu On setengah makan malam bersama Benz dan Belle anaknya. Namun ia masih tetap on dengan misi yang sedang ia lakukan. Ia memasang earphone. Dan saat itu bukannya perkembangan dari proyek mereka yang didapatkan.
Justru suara desain Aot bersama seorang perempuan yang sedang bermain Mobile Legends guys. Dan lucunya hal tersebut didengar oleh Benz. Benz melihat istrinya dengan tatapan bingung. Lagian si On ini udah pakai earphone masih aja bocor suaranya guys. Ami ini merupakan pacar atau bisa dikategorikan gadun dari Wei, bosnya Aot. Namun tidak disangka ia bersekongkol bahkan berselingkuh dengan Aot sampai main Mobile Legends di belakangnya. Aot meminta Amy untuk segera menemukan rekening palsu lebih banyak agar mereka dengan mudah mengembangkan bisnisnya. Kemudian Faye meminta Aot untuk melacak dan menemukan lokasi mereka. Setelah menemukan titik lokasinya, Faye diminta untuk menemukan Little Rabbit yang ternyata juga seorang hacker. Bahkan ia bisa membuat coding jika dibutuhkan. Aot sebenarnya tidak begitu dekat mengenal Little Rabbit, bahkan belum pernah bertemu sekalipun. Mereka hanya berinteraksi lewat game. Saat sampai di hotel, Faye terkejut oleh kehadiran seorang pria gempal berwajah datar yang ternyata itu adalah Little Rabbit. Ia menyerahkan sesuatu kepada Faye. Ketika Faye melihat Amy dan Aot pergi meninggalkan hotel menggunakan mobil, ia sempat mengejar, namun apalah daya. Ia hanya datang menggunakan transportasi umum yang ia pesan. Dengan sigap, Little Rabbit datang menggunakan sepeda motornya dan memberikan helm seolah memberi kode kepada Faye untuk segera naik. Sampailah Aot menurunkan Amy di sebuah stasiun kereta api. Begitu juga Little Rabbit menurunkan Faye di sana. Faye dan Amy berhasil berada di gerbong yang sama, dan Faye terus berusaha mendekat dan mepet posisi Amy. Tapi tunggu dulu guys, apa sih sebenarnya yang diincar si Faye ini sampai segitunya? Ternyata saat di kamar hotel itu, mereka mendengar bahwa semua uang transaksi penipuan itu ditransfer ke rekening Amy. Jadi tim Orn harus mendapatkan bukti itu terlebih dahulu. Disebabkan itulah Faye membuntuti Amy agar bisa meretas ponsel Amy. Faye berusaha mepet posisi Amy dan berusaha menjangkau ponsel Amy. Namun saat akan berhasil mengambilnya, Amy kemudian menarik tasnya ke depan. Ya padahal sedikit lagi tuh guys. Saat mereka sudah putus asa, Little Rabbit datang mendekat dan melakukan aksi yang tak terduga. Ia sengaja menabrakkan bagian itunya ke pinggul Amy beberapa kali hingga ia diseret keluar dan dituduh mesum guys. Tapi sebelum keluar kereta, Faye sudah berhasil meraih ponsel Amy dan memasukkan alat untuk meretas ponselnya. Kemudian Faye berpura-pura memberikan ponsel Amy dengan dalih ia telah menjatuhkannya tadi. Di sisi lain, Wo mencoba menerobos ke dalam markas si scammer dan ingin mencuri data mereka. Bagaikan tim berpengalaman, mereka saling bekerja sama untuk melindungi satu sama lain. Oz bertugas mengalihkan perhatian si Mac, ahli IT yang selalu standby di depan komputernya 24 jam. Namun malang menimpa Wo saat berusaha kabur, ia terjatuh dari ketinggian dan disambut oleh barang-barang bekas sehingga nyawanya selamat. Wo yang terjatuh kemudian sadarkan diri dan kembali ke markas mereka. Wo menemukan bahwa teman-temannya sudah tidak ada di ruangan tersebut. Ia pun mengecek grup dan menemukan bahwa Orn keluar dari investigasi yang mereka rencanakan. Otomatis Wo mengeluarkan kata-kata kasarnya dan kecewa dengan keputusan Orn. Anak ini emang kasar dan gerasa gerusuk guys, tapi dia anak yang jujur dan penuh semangat. Dia pantang menyerah selagi apa yang dia inginkan belum tercapai. Hari itu Orn mengakui kepada suaminya bahwa kerugiannya bukan hanya 500.000 baht, melainkan 5 juta baht guys, 10 kalinya. Suami Orn murka dan suasana berubah menjadi hening. Hal ini juga disaksikan oleh Bell, anaknya Orn. Orn pun merasa bersalah dengan apa yang telah menimpa mereka. Faye hanya duduk merenungi pembicaraan pihak bank mengenai deposit rumah impiannya. Sedangkan Wo yang luka-luka tetap live streaming dan mempromosikan krim wajahnya meskipun dengan wajah yang penuh luka dan ditutupi oleh produknya sendiri. Kalau si Orn sedang lihat-lihat transaksi dan bukti yang ada di ponselnya Amy. Setelah melihat-lihat dan memikirkan, ia berniat untuk menyusun strategi baru dan menghubungi Oz untuk meminta bantuan. Kemudian nenek Wo berjalan menuju tempat cucunya yang tadi live streaming. Dan ternyata Wo meninggalkan catatan bahwa ia sedang mengantar pesanan customer. Nenek kemudian membuka ponselnya dan mengecek chat dengan si scammer. Di rumahnya, Aot dan istrinya cekcok soal uang. Aot berjanji akan memberinya uang saat uangnya sudah ada. Saat itu terdengar notif masuk yang ternyata dari ponsel Yui. Aot kemudian menemukan fakta mengejutkan bahwa ternyata Yui ini berniat untuk mengembalikan uang si nenek dengan cara dicicil.
Aot yang kesal membalas pesan dengan mengatakan bahwa ia telah mengambil semua uang nenek tersebut, bahkan berkata kasar kepadanya. Sepertinya nenek Wow ini punya riwayat jantung guys. Soalnya setelah mendapat pesan itu, Wow menemukan bahwa neneknya sudah tergeletak dengan tangan yang memegang botol obat. Dengan perasaan sedih dan cemas akan keadaan neneknya, Wow langsung membawa neneknya ke rumah sakit tempat Faye bekerja. Akhirnya neneknya masuk ke ruangan dan mendapatkan penanganan medis. Tidak lama berselang, Faye datang menemui Wow dan mencoba menghiburnya. Lagi-lagi Wow mengeluarkan umpatan dan kata kasar di depan Faye. Kemudian mereka mendapat notif dari grup petanda comebacknya dari Orn. Aot yang sudah dilanda amarah bergegas dari rumahnya menuju markas dan menarik paksa Yui keluar ruangannya hingga menyeretnya ke kamar. Aot sempat bertanya apa maksud dari isi chatnya bersama si nenek. Dengan berat hati Yui mengakui dan merasa ingin balas budi dengan kejadian yang menimpanya di masa lalu. Namun iblis tetaplah iblis guys, dan itu Aot. Dengan penuh amarah ia menghajar Yui tanpa ampun. Yui berdarah-darah guys, dan banyak luka memar akibatnya. Di saat krusial, Yui terselamatkan ketika istrinya menelpon dan mengabari bahwa putranya Ole hilang. Aot kemudian meninggalkan Yui yang sudah terluka parah. Saat itu Faye keluar dari mobil. Jadi Orn dan timnya juga telah menyiapkan strategi baru untuk menyerang sindikat scammer itu. Dan mereka memantau dengan mobil tepat di parkiran gedung. Faye yang melihat dari kamera pengintai Yui dihajar habis-habisan tidak merasa tega dan memaksa keluar dari mobil. Meskipun On sudah berusaha menahannya, namun tetap berhasil. Faye datang menyelamatkan Yui namun tertangkap basah oleh Mei si penjaga. Di saat yang sama, Wei bos dari Aot datang dan langsung menembak kepala si Mei guys. Hingga tersungkur dan meninggoy di tempat. Sontak Yui dan Faye terkejut menyaksikan hal tersebut dan berpikiran bahwa selanjutnya giliran mereka. Wei ini adalah salah seorang kaki tangan yang bertugas memantau bisnis haram tersebut. Jadi di atas Aot dan Wei, di atas Wei ada lagi yang katanya merupakan pejabat di negara tersebut. Tapi kalau melihat Wei menembak Mei, berarti ada yang tidak beres dari struktur bisnis mereka. Atau sepertinya Wei sudah mengendus bau-bau pengkhianatan dari Aot dan Ami pacarnya Wei ini guys. Yui dan Faye mencoba melarikan diri. Namun saat itu Wei bertanya kepada Yui siapa yang mengelola rekening palsunya. Yui pun menjawab bahwa Amy yang mengelola rekening tersebut. Wei tampak kecewa dan kesal. Kemudian ia memberikan sejumlah uang kepada Yui dan menyuruhnya untuk mengambil alih. Ternyata si Wei ini masih ada perasaan kasihan juga guys. Ingat telepon mengenai anak Aot yang hilang? Ternyata itu adalah ulahnya Orn dan timnya, di mana mereka menggunakan AI untuk memakai wajah istrinya dan mengabari bahwa anaknya hilang. Tidak sampai di sana, mereka juga menelpon sebagai guru kelas TK anaknya dan mengakui bahwa anaknya dibawa oleh orang Thailand yang mengaku sebagai utusan Aot untuk menjemput anaknya. Memang sungguh gila zaman sekarang guys. AI bisa saja menjadi kita atau orang tua kita. Jadi hati-hati guys buat kalian semua dengan dunia digital sekarang. Kelam nak lain. Aot yang panik kemudian datang ke sekolah anaknya. Aot melihat ke arah sekolah TK tersebut dan ia mendapatkan telepon untuk mentransfer sejumlah uang. Bahkan mengirimkan video anaknya sedang di sebuah gudang dengan mata tertutup. Saat Aot akan mentransfer uang, ia dikejutkan oleh kedatangan si polisi cyber yang bernama Mark tadi. Padahal tinggal satu klik aja guys, semua uang auto berpindah tangan. Untuk sekedar informasi, ternyata polisi cyber ini udah lama mengincar bisnis sindikat tersebut. Apalagi yang terlibat di dalamnya seorang pejabat. Tentu itu membuatnya semakin geram. Namun uang dapat berbicara. Sehingga saat beberapa waktu sebelumnya, ia mencoba menggerebek sebuah rumah tempat persembunyian sindikat itu. Ia diingatkan untuk tidak melanjutkan pengintaian karena itu instruksi dari atasannya. Melihat ada yang mengetuk pintunya, Aot kemudian tancap gas dan mencoba melarikan diri. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Aot, Orn, dan si polisi. Saat masih memacu kendaraan, Aot kemudian menelpon istrinya dan menanyakan keberadaan anaknya. Ia menemukan fakta bahwa anaknya ternyata baik-baik saja dan berada di rumah. Ia pun bisa bernafas lega. Kemudian Orn menelpon mengingatkan kembali untuk mentransfer sejumlah uang. Namun Aot sudah tahu bahwa ia telah ditipu. Dan Aot mengingatkan Orn bahwa ia tidak akan dengan mudah menuruti keinginan Orn. Karena kesal, Orn mendahului mobil Aot dan membuka bagasi serta melempar barang-barang yang ada di mobil tersebut. Barang-barang itu mengenai mobil Aot namun masih belum cukup untuk mengalahkan Aot. Mereka terus melakukan aksi kejar-kejaran tanpa ampun. Tiba-tiba Faye yang berada di rumah sakit menelpon dan mengabari bahwa nenek Wow telah berpulang.
Sontak suasana hening dan canggung. On sempat terdiam, kemudian meminta Uncle Feng untuk memacu laju kendaraannya kembali. BTW Uncle Feng ini juga merupakan salah seorang korban dari sindikat haram tersebut. On mengarahkan kemudi untuk mepet dan menabrak mobil Out. Mereka mencoba berkali-kali namun selalu gagal. Sampai akhirnya di pertigaan, mobil Out berhasil ditabrak dengan keras dan menempel ke pembatas jalan tol. Sebelum akhirnya terbalik dan porak-poranda guys. Hancurlah pokoknya. Ingat saat Wei memberikan uang kepada Yui, ternyata Yui datang ke rumah sakit dan menemukan nenek Wo yang sedang tidak sadarkan diri. Ia terlihat penuh penyesalan dan meletakkan uang tadi ke genggaman nenek. Tidak lama berselang, Fei datang dan mendapati nenek dengan uang di tangannya. Saat bersamaan, monitor ICU mengisyaratkan bahwa jantung nenek berhenti berdetak hingga ia dilakukan tindakan CPR oleh petugas medis. Namun nyawa nenek tidak tertolong guys. Melihat mobil Out yang sudah terbalik, On yang dipenuhi amarah dan balas dendam turun dari mobil, kemudian menyeret badan Out tanpa belas kasihan. Ia meraih ponsel Out dan menyudahi transaksi pembekuan rekeningnya, sehingga semua uang masuk ke rekening yang telah Out siapkan. Saat ia mencoba pergi sesaat setelah berhasil melakukan pembekuan rekening, Out kemudian bangun dan menyodorkan pistol ke hadapan On. Wow, sempat terlihat cekcok. Tiba-tiba sebuah mobil datang menabrak badan Out hingga terhempas dan meninggal di tempat kejadian. Ternyata itu si Wo yang dengan sengaja menabrak Out guys. Plot armor sekali nih guys. Meskipun pulang dengan kemenangan, On dan timnya diselimuti kesedihan karena kehilangan neneknya si Wo itu guys. Kemudian On kembali pada keluarga kecilnya. Malam itu Benz pulang dan mendapati istrinya yang tengah duduk dengan setumpuk uang. Benz pun bertanya uang itu dari mana. Dengan tegas On mengatakan bahwa semua yang menimpanya terjadi karena ulah Benz. Perusahaannya menghindari pajak. Para scammer itu mengancam akan memeriksa rekening Benz. Namun On melindunginya dengan cara mentransfer uang yang ada di tabungan biaya pendidikan anaknya. Wah, kuat juga nyali si On ini guys. Sebagai gantinya, ia meminta suaminya agar mulai saat itu Benz harus mengantar dan menjemput Bel dan membacakannya buku dongeng sebelum tidur. Benz pun menyetujui dan menyanggupinya. Di akhir cerita terlihat bahwa On dan timnya seperti masuk ke dalam sindikat scammer tersebut. Sepertinya mereka mau balas dendam dan menghancurkan sindikat haram itu. Soalnya tidak lama setelah mereka masuk, bisnis itu dikabarkan berhasil dihancurkan. Namun informasi yang beredar tetap saja masih banyak warga yang menjadi korbannya. Dan film dengan judul The Red Line pun tamat. Oke guys, itu lalu cerita film dengan judul The Red Line. Pelajaran yang dapat gue ambil dari film ini adalah jangan sampai mudah ditipu dan diperdaya orang yang tidak dikenal. Terutama disuruh klik link berbahaya yang kita tidak tahu pengirimnya. Karena sekarang banyak cara dan metode orang menipu mendapatkan keuntungan secara instan. Tidak mau tahu asalnya dari mana, yang penting mendatangkan cuan guys. Jadi kalau kalian mendapatkan berita tentang keluarga atau teman atau apa, kita telepon dulu guys, pastiin dulu itu benar orangnya apa enggak. Jangan langsung percaya aja. Dan pepatah Thailand mengatakan, klap nuhang krap nekrah hai cing cing, ceper kelok hai ceplak klai, nah klap nak klok klek klai. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin juga tombol loncengnya, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.